Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita sudah memasuki bab al-kulliyatu al-khamsah, prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Di antaranya yaitu mengapa kita harus menjaga agama kita, mengapa kita harus menjaga jiwa kita, mengapa kita harus menjaga akal kita, mengapa kita harus menjaga keturunan kita, dan mengapa kita harus menjaga harta kita. Ntar di sini akan dijelaskan mengenai al-kulliyatu al-khamsah. Oke, sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini membawa berkah fitini wa dunya wal akhirah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Bapak Mahbub akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu meyakini bahwa al-kulliyatu al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Yang keempat, menganalisis pengertian al-huwiyatu al-khamsah. Yang kelima, menganalisis macam-macam al-huwiyatu al-khamsah. Yang keenam, menganalisis penerapan al-huwiyatu al-khamsah. Dan yang terakhir, yang nomor 7, menyajikan paparan tentang al-kulliyatu al-khamsah. Oke, anak-anakku, kita akan memasuki pembelajaran al-kulliyatu al-khamsah. Nah, di sini itu ada 2 gambar. Yang pertama, mengapa membunuh, minum minuman keras, zina, narkoba, mencuri dilarang agama. Itu ada gambar-gambarnya, ada minuman, ada gambar khamr, ada gambar apel bawa pisau, ada suntik narkoba, ada itu yang gambar berzina. Dan yang kedua, ada gambar infografis, itu ada dunia, itu ada gambar-gambarnya. Itu yang pertama, agama harus dijaga karena merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah. Yang kedua, kelestarian umat manusia di bumi ini harus terus dijaga. Dan yang ketiga, akal harus dijaga karena merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang keempat, menjaga keturunan dengan menjauhi zina dan melakukan pernikahan. Yang kelima, harta menjadi salah satu syarat untuk bisa bertahan hidup, maka harus dijaga pula. Oke, set selanjutnya yaitu mengenai pengertian al-kulliyatu al-khamsah. Nah, di sini yang pertama pengertian. Pengertian al-kulliyatu. Al-kulliyatu itu prinsip dasar dan al-khamsah itu 5. Mohon maaf dalam penulisan arti 5 itu salah, bukan al-kulliyatu tapi itu al-khamsah. Jadi al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam usul fikih, maqasid al-khamsah ad-daruriyah al-khamsah. Maqasid al-khamsah artinya 5 tujuan. Ad-daruriyah al-khamsah artinya 5 kepentingan yang vital. Jadi al-kulliyatu al-khamsah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa menerapkan al-kulliyatu al-khamsah. Jika kita tidak bisa menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari, maka kerusakan akan merajalela di dunia ini.
Memasuki slide selanjutnya yaitu mengenai urutan 5 prinsip dasar. Menurut Imam Al-Ghazali dan jumhur ulama itu ada urutannya. Yang pertama, satu, menjaga agama. Urutan yang pertama. Urutan yang kedua yaitu menjaga jiwa. Dan urutan yang ketiga menjaga akal. Urutan yang keempat menjaga keturunan. Urutan yang kelima, menjaga harta. Menjaga agama, ad-din, harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa harus lebih diutamakan daripada akal dan keturunan, demikian seterusnya. Arul logika, mengapa Hifzu al-Din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka. Jadi menjaga agama ini hal yang sangat-sangat penting sekali dan harus diutamakan. Materi kita yang pertama yaitu Hifnu al-Din, menjaga agama. Selanjutnya yaitu menjaga agama, al-Din. Di antara pengertiannya yaitu keadaan berhutang. Segala sesuatu yang melekat pada diri kehidupan manusia merupakan pinjaman, amanat dari Allah. Jadi semua yang kita miliki yang ada di dunia ini itu semua hanya titipan, hanya amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, harta kita, anak kita, semuanya. Semuanya itu adalah titipannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan kembali lagi kepada sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketundukan atau kepatuhan. Ketundukan kepada Allah dalam bentuk keterpaksaan atau kesadaran. Jadi di sini ada beberapa orang yaitu terpaksa tunduk kepada Allah, atau yang kedua kesadaran, kesadarannya kesadarannya untuk tunduk kepada Allah. Selanjutnya kesadaran alami fitri, ketundukan yang secara alami dalam hati manusia semata untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah. Nah di sini artinya dia itu tidak terpaksa sama sekali. Dia sadar dalam diri dia sadar dalam hatinya bahwa dia yang menciptakan Allah. Jadi dia tunduk ya kepada sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kekuasaan yang bijaksana. Allah yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Dan itu sudah jelas. Allah itu Maha Pengampun. Selama kita mau meminta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah akan diampuni. Allah Maha Pengasih. Dia memberikan semuanya yang ada di dunia ini. Rezeki, baik rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki apapun itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu penyayang. Allah Maha Penyayang. Kita bayangkan bakteri yang ada dalam tubuh kita yang ada bakterinya itu pun juga dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang ada di dalam lautan itu pun juga dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku, kita menuju slide selanjutnya masih berkaitan dengan dalil menjaga agama. Dalil menjaga agama terletak pada Quran surat silahkan dibaca ayat 42 video nomor bisa dikirimkan ke ayat Arabnya tolong dibaca. Di sini Bapak Mahbub akan membacakan artinya dikirimkan dan sedikit memberikan penjelasan mengenai dalil. Oke, di sini kita baca artinya saja.
Dia yaitu Allah yang Dia telah Allah yang telah mensyariatkan kepadamu mensyariatkan agama kepadamu yang telah agama yang telah kepada Nuh, diwasiatkannya dan kepada apa yang Nuh, telah dan kami apa wahyukan yang telah kepadamu kami Muhammad, wahyukan dan apa yang kepadamu telah kami Muhammad, wasiatkan dan kepada apa yang telah Ibrahim, kami wasiatkan Musa, dan kepada Isa, Ibrahim, yaitu Musa, tegakkanlah dan agama, Isa, keimanan, dan yaitu ketakwaan, tegakkanlah dan agama, janganlah keimanan, kamu berpecah belah ketakwaan, di dan dalamnya. janganlah Sangat kamu berat bagi berpecah belah di orang-orang musyrik dalamnya. untuk Sangat mengikuti berat bagi agama yang kamu orang-orang serukan musyrik kepada mereka. Allah untuk memilih mengikuti orang yang agama Dia yang kehendaki kamu kepada agama serukan tauhid kepada dan mereka. memberi petunjuk Allah memilih kepada orang yang Dia kehendaki agamanya kepada bagi agama orang yang tauhid dan kembali memberi kepadanya. petunjuk kepada Quran Surat agamanya bagi Asy-Syura orang yang ayat kembali 42 kepadanya. nomor Ini adalah 13. dalil Nah, di yang sini mana kita dalil kita menjaga menjaga agama kita ya dengan penuh dari Quran semangat, Surat dengan Asy-Syura penuh ini keyakinan sudah kita jelas harus bahwasanya menjaga agama ini agama. diwasiatkannya Karena kepada Nuh dan di sini kepada Allah telah Muhammad, mewasiatkannya kepada Nuh Ibrahim, Musa, dan dan Isa. kepada Kita Muhammad, sebagai Aba umatnya Nabi Ibrahim, Muhammad Musa, dan Isa SAW, untuk kita menegakkan wajib juga agama. untuk menjaga agama dengan Oke, sekuat anak-anakku, tenaga kita dan kita dengan menuju slide keyakinan selanjutnya, kita. yaitu dalil. Anak-anakku, kita menuju set selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan dalil menjaga agama. Ini juga terdapat pada Quran Surat Muhammad ayat 47 nomor 7. Di situ ada gambar juga, jadikanlah engkau penolong agama Allah. Nah, di sini yang mana Arabnya yaitu alladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Bagaimana caranya kita menolong agamanya Allah? Di antaranya ya kita tegakkan perintah-perintah Allah, kita jauhi larang-larangannya Allah. Kita sholat, puasa, zakat yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ya kita lakukan. Sholat kita ya harus tertib 5 waktu. Puasa kita ketika bulan Ramadan ya kita harus puasa selama full 1 bulan penuh. Gitu. Kita juga harus membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Itu salah satu cara kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita menuju set selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan menjaga agama. Kenapa mesti menjaga agama? Karena agama merupakan inti tugas manusia dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Jadi yang pertama yang diutamakan adalah menjaga agama. Barulah kita menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, menjaga harta kita. Di sini Allah Ta'ala berfirman, "Ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 51 nomor 56. Jadi di sini sudah jelas Allah tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita sebagai manusia, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawahnya itu agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan inti sari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini.
Oke, Masih anak-anakku, berkaitan kita dengan menuju start menjaga selanjutnya, agama, itu kita masih menuju berkaitan start dengan selanjutnya. menjaga agama. Kenapa mesti menjaga Kenapa agama? mesti menjaga Karena agama? agama Di sini merupakan dijelaskan kumpulan karena akidah, agama ibadah, merupakan dan kumpulan muamalah akidah, untuk mengatur ibadah, hubungan dan muamalah antara manusia untuk dengan mengatur sang hubungan Khalik antara dan manusia hubungan antara dengan sang sesama Khalik, manusia. dan hubungan Untuk antara mewujudkannya, sesama Allah manusia. Subhanahu wa taala Untuk mewajibkan mewujudkannya, setiap Allah muslim SWT untuk mewajibkan melaksanakan setiap muslim untuk 5 rukun melaksanakan Islam, 5 yaitu rukun Islam, membaca yaitu 2 kalimat membaca syahadat, 2 kalimat sholat syahadat, 5 waktu, terus menunaikan sholat zakat, 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan dan zakat, berhaji bagi yang puasa mampu. Ramadan, Allah dan Subhanahu wa berhaji taala juga bagi yang mampu. memerintahkan Allah agar Subhanahu wa taala berdakwah juga dengan memerintahkan hikmah agar dan berdakwah mauidhah dengan hasanah, hikmah nasihat dan nasihat mauidhah yang hasanah, baik. nasihat yang Di sini baik. juga Di sini sudah sudah jelas bahwasanya kenapa mesti menjaga agama itu kan? Nah, karena kan di sini agama termasuk merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan dan muamalah. muamalah. Nah, hubungan Mengatur kita hubungan dengan sang kita pencipta, antar manusia hubungan dan kita dengan manusia antar hablum manusia minallah dan sudah hablum jelas minannas. semuanya Dan kita diatur pun juga melalui harus melaksanakan agama. rukun Hablum Islam, minallah di dan antaranya hablum membaca 2 kalimat minannas. syahadat, asyhadu alla ilaha illallah Masih wa berkaitan asyhadu anna dengan Muhammadar menjaga agama, Rasulullah. kita Sholat 5 menuju waktu, selanjutnya. sholat Kenapa subuh, mesti menjaga sholat agama? zuhur, sholat Karena asar, agama sholat merupakan maghrib, dan kumpulan sholat akidah, isya. ibadah, Menunaikan dan zakat, muamalah baik untuk itu zakat mengatur mal hubungan maupun antara zakat manusia fitrah. dengan sang Selanjutnya Khalik puasa dan Ramadan, kita hubungan juga antara harus sesama melaksanakan manusia. puasa Ramadan Untuk yang dilakukan mewujudkannya, dalam 1 Allah tahun Subhanahu wa sekali taala selama mewajibkan 30 setiap muslim hari. untuk Selanjutnya melaksanakan naik haji, 5 pergi rukun pergi Islam, yaitu berhaji. Di sini membaca 2 kalimat untuk syahadat, yang pergi sholat berhaji 5 waktu, bagi keluarga-keluarga menunaikan yang zakat, mampu puasa secara Ramadan, finansial dan baik berhaji bagi yang mampu mampu. secara Allah fisik. Subhanahu wa taala juga memerintah. Oke, anak-anakku, kita menuju saat selanjutnya, yaitu untuk menjaga agama. Islam mengajarkan untuk menghormati agama orang lain. Nah, di bawah sini ada non-Islam dibagi menjadi 2 kan. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Apa itu kafir dhimmi? Yaitu orang non-Islam yang hidup berdampingan dan dalam perlindungan Islam. Sedangkan kafir harbi adalah orang non-Islam yang secara terbuka memusuhi Islam. Nah, di bawah sini juga ada penjelasannya. Terhadap kafir dhimmi tidak ada perbedaan perlakuan yang ekstrim pada bidang sosial dan kemanusiaan dengan umat Islam pada umumnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjamin hak-hak kemanusiaan dan sosial kelompok dhimmi. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang berdampingan dengan umat Islam, mengikuti peraturan-peraturan Islam. Jadi kita tidak boleh memerangi orang-orang kafir dhimmi tersebut. Selanjutnya, sementara terhadap kelompok harbi, Islam bersikap keras apabila mereka secara terang-terangan memusuhi Islam. Hal ini sebagai firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Fat ayat 48 nomor 29. Jelas di zaman Rasulullah banyak orang-orang kafir yang memerangi umat Islam sehingga peperangan pun tidak bisa terhindarkan. Kita menuju set selanjutnya, yaitu menjaga agama hifzu al-din. Di sini menjaga agama ada 3. Yang pertama fungsi agama, selanjutnya cara menjaga agama, dan selanjutnya manfaat menjaga agama. Fungsi agama yaitu agama menyajikan dukungan moral dan sarana emosional, pelipur lara, dan rekonsiliasi di saat manusia menghadapi ketidakpastian dan frustasi. Itulah fungsinya agama. Ketika kita frustasi, kita menghadapi ketidakpastian, kita didukung oleh moral, sarana emosional, pelipur lara gitu. Selanjutnya, agama menyajikan sarana hubungan transcendental bersifat rohani melalui amal ibadah yang menimbulkan rasa damai dan identitas baru yang menyegarkan. Selanjutnya, agama memberikan standar nilai untuk mengkaji ulang
nilai-nilai yang ada sebelumnya. Terakhir, agama mengesahkan, memperkuat, memberi legitimasi dan mensucikan nilai dan moral masyarakat. Selanjutnya, cara menjaga agama Islam. Yang pertama, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban beragama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, menegakkan dan membela agama Islam dari berbagai penyimpangan dengan berjuang jihad fisabilillah. Selanjutnya, menjaga hubungan antar sesama manusia, saling tolong menolong dan kebaikan dan menjaga silaturahim terhadap yang berbeda agama kita diperintahkan untuk menghormati dan menghargainya. Terakhir, manfaat menjaga agama yaitu agama Islam menjadi pedoman hidup manusia. Nomor dua, agama Islam terpelihara melalui dakwah Islam. Yang terakhir, dijauhkan dari berbagai hal yang merusak ajaran Islam seperti syirik, kufur, munafik, murtad, dan sejenisnya. Itulah salah beberapa fungsi agama, cara menjaga agama, manfaat menjaga agama. Alhamdulillah kita telah selesai dan masuk dalam slide terakhir. Di sini telah selesai penyampaian materi mengenai Al-Khliyatul Al-Khamsah dengan sebab menjaga agama. Untuk sebab selanjutnya seperti menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta itu akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.